Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amarana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara segar di alam dunia ini, dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memperbanyak amal saleh. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa kokoh menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salah satu rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan salat. Yang dimana perintah salat ini sangat tegas, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Yang demikian itu sesungguhnya adalah sesuatu hal yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Juga di firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Melalui dua ayat ini sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan salat. Dan barang siapa yang berani ataupun sengaja meninggalkan salat ini, maka berarti dia telah kufur kepada Allah, yang dimana Allah mengisahkan tentang orang-orang yang meninggalkan salat di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam surah Al-Muddathir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kecuali orang-orang dari golongan kanan, mereka berada di dalam surga, dan mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang ada di dalam neraka. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami termasuk orang-orang yang tidak pernah salat. Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Masya Allah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia akan masuk ke dalam neraka Saqar. Saqar dalam bahasa Arab artinya adalah tidak meninggalkan, yang dimana neraka Saqar ini disiapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berani meninggalkan salat dalam sengaja.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Athqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajr." Salat yang paling berat dilaksanakan bagi orang-orang munafik yaitu adalah salat isya dan salat fajar. Kebanyakan di antara kita lebih menyibukkan diri dengan urusan dunia. Ketika panggilan Allah berkumandang, "Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah," maka bagi orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa bergegas melangkah menuju rumah Allah. Tetapi bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ketika panggilan Allah berkumandang, "Ayo kita salat, ayo menuju kepada kemenangan," maka senantiasa seolah-olah mereka tuli, tidak mendengar panggilan tersebut. Dan mereka lebih mementingkan urusan dunia mereka. Mereka lebih mementingkan kekayaan dan jabatan. Padahal sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sementara. Dan semuanya itu pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, salat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kedua, yang dimana salat ini diwajibkan atas kita semua. Dan bahwasanya salat adalah ibadah atau amalan yang akan pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat kelak. Semoga melalui kajian yang super singkat ini kita senantiasa bisa menata hati kita, menata pikiran kita, agar kita senantiasa rajin melaksanakan sholat, terutama baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah menjalankan salah satu rukun Islam ini, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.